Angelino Viawa Islami NIM 0604032007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairun Nadif. NIM saya 060403200088. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemikiran Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i. Susunannya yaitu pertama yaitu biografi Imam Syafi'i, yang kedua hukum pemikiran Imam Syafi'i, dan yang terakhir atau yang ketiga pengaruh mazhab Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu dari keempat imam mazhab yang termasyhur. Beliau adalah imam yang memiliki karakteristik akhlak yang mulia dan memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga banyak gelar dari para ulama lainnya untuknya. Kiprah Imam Syafi'i yang cemerlang berakhir dengan wafatnya, tetapi ilmunya takkan pernah habis dimakan waktu. Cinta manusia terhadapnya, ilmu dan karya-karyanya masih tetap memenuhi bumi sampai sekarang. Tidak satupun dijumpai ulama besar kecuali berhutang kepada Imam Syafi'i. Pemikiran hukum Imam Syafi'i. Pemikiran ini dituangkan dalam kitab Al-Risalah secara ringkas. Pemikiran Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua ada Al-Sunnah merupakan sumber hukum yang menyempurnakan dan menjelaskan Al-Quran, serta menetapkan hukum yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada Al-Ijma' merupakan kesepakatan seluruh ulama yang ada di negeri itu. Kalau ada satu saja dari mereka yang tidak terlibat dalam proses kesepakatannya, maka ijma' tersebut tidak sah. Yaitu yang keempat, perkataan sahabat harus didahulukan dari kajian akal mujtahid, karena para sahabat itu lebih pintar, lebih takwa, dan lebih soleh. Yang kelima yaitu qiyas, untuk kasus-kasus hukum yang belum diputuskan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', serta belum pernah difatwakan oleh para sahabat. Yang terakhir yaitu istishab, yakni memperlakukan hukum ashal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Dalam kitab Al-Ummi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air, lalu ia menduga air itu telah tercampur najis, tetapi tidak yakin akan terjadinya percampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap suci, bisa dipakai untuk bersuci dan bisa juga untuk diminum. Yang terakhir yaitu pengaruh mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i merasa berkewajiban untuk menyampaikan metode pemikiran hukum kepada seluruh dunia Islam. Menurutnya, tempat yang cocok untuk menyebarkan hasil pemikirannya adalah Baghdad yang merupakan ibu kota kekhalifahan Islam. Ia kemudian pergi ke Baghdad yang kedua kalinya pada tahun 1195 Hijriah, ketika ia berumur 45 tahun. Di Baghdad, Imam Syafi'i menarik perhatian para ulama Irak. Tukar pikiran intensif terus dilakukan untuk mematangkan tawaran metode baru bagi penggalian hukum yang belum ada sebelumnya. Terima kasih apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.